We are from Group 9 in this English project. My name is Kalisa Sasikirana Rania. My name is Windara Vivatusani. And my name is Ridula Amelia. And we will talk about cerita rempah and the benefits of spices that millennials should know about. Check it out. Cheers. Halo, perkenalkan nama saya Rido selaku owner dari Cerita Rempah. Okay, first maybe Mas Rido can tell us about the beginning of the Cerita Rempah. Mungkin mulai dari namanya ya, Cerita Rempah. Kenapa kok dinamakan Cerita Rempah dan ada tagline-nya di bawahnya itu ada cerita di setiap seduhan. Jadi maksud dari nama Cerita Rempah itu kami di sini bikin Cerita Rempah biar tujuannya dulu untuk merubah, ya nggak merubah sih, kayak pingin ngerubah habitnya anak-anak muda terutama yang milenial sekarang yang mungkin kebiasaan minum minuman yang masa kini. Aku pengennya kembali ke minuman rempah, jadikan habit minum rempah itu jadikan habit gitu loh. Nah, kenapa kok ada cerita di setiap seduhan? Kami ingin setiap konsumen, setiap ada konsumen kita saling berinteraksi, saling bercerita kayak gitu-gitu. Jadi menciptakan suasana hangat di kedai. Jadi seperti itu. Nggak sekedar cuman menyajikan minuman sehat, tapi juga kita gimana caranya mengkomunikasikan tentang minumannya, atau mungkin sekedar ada keluh kesah kayak gitu dari customer kayak gitu-gitu. Singkatnya seperti itu kalau dari namanya. Dan tadi sudah tersirat juga dari visi misi kami untuk membiasakan orang-orang jadi suka minum rempah gitu. Kayak gitulah bahasanya. And then what are the benefits or properties of spices that millennials should know about in various beverage preparations in Cerita Rempah? Kalau itu sih yang namanya generasi milenial ya harusnya udah bisa melek lah, bisa googling sendiri di internet kan banyak kayak gitu kan. Kalau rempah itu udah pastilah manfaatnya itu banyak banget buat tubuh kita, asalkan dikonsumsi nggak secara berlebihan gitu. Sama semua hal itu kalau dikonsumsi secara berlebihan pasti bahaya. Tapi kalau rempah insya Allah manfaatnya balik lagi tadi banyak sekali. Bisa buat kulit, terutama kalau mungkin cewek-cewek tertarik itu rosella itu termasuk salah satunya. Fungsinya buat peremajaan kulit, bisa buat menormalkan tekanan darah, bisa, itu salah satunya seperti itu. Dan rasanya kalau di Cerita Rempah dijamin nggak bakalan terlalu ngerempah gitu lah, istilahnya nggak kayak jamu gitu loh. Nanti dicoba sendiri kayak gitu. Okay, next, how does Cerita Rempah educate or inform millennials about these properties? Kalau cara mengedukasi, datang aja langsung ke sini, ngobrol langsung ke Cerita Rempah sama pramunya langsung di sini, bisa lebih enak lah. Kalau profesi Mas butuh, saya butuh gini, saya ada keluhan penyakit kayak gini, bisa langsung ditanyakan dan langsung saya ramukan di tempat. Perkenalkan, nama aku Aisyah Permatahati, di sini sebagai konsumen Cerita Rempah. Hello, my name is Nada, is a consumer of Cerita Rempah. Okay, so as a consumer, what are the benefits that attract you to the herbal drinks you consume at Cerita Rempah? Jadi benefit dari minum di Cerita Rempah itu memiliki banyak khasiat, terutama dalam hal kesehatan seperti meningkatkan daya tahan tubuh, menghangatkan badan, dan dapat memperlancar pencernaan. As a consumer, what do you think is an effective approach to encourage millennial to consume beneficial herbal beverage? Jadi gini, kan kita anak muda ya, ini salah satu contohnya itu dari menunya yang dimodifikasi pakai Yakult kayak gitu. Terus tempatnya juga enak buat nongkrong sih, kalau kataku. So we can conclude that the opportunity lies in millennial interest in spice drink that are modified with additional ingredients such as Yakult, Rosella, and so on. Apart from that, places that are suitable for hanging out are also preferred. Cerita Rempah also has its own way of educating millennials about the benefits.